Selamat pagi saudara, jumpa lagi dengan kami dalam program Kehanjak 777. Apa kabar semuanya saudara? Saya percaya di pagi hari yang indah ini kita bangun dari kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, mau tidak mau, kita hari ini tetap mengucap syukur atas kebaikan dan kesetiaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita memulai segala sesuatu. Saya mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 11 ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang kita garis bawahi hari ini adalah dalam ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang terkasih, iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya, menyerahkan diri, percaya akan karya yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa ke-10 orang kusta ini, pada waktu itu orang kusta dianggap orang yang paling berdosa, dianggap orang yang paling tidak benar. Penghakiman atas kehidupan mereka begitu menyakitkan. Setiap orang mau ketemu di persimpangan jalan, orang akan berkata, "Najis, najis." Atau dia pun akan berteriak, "Kusta, kusta." Sehingga sebelum berjumpa dengan orang itu, orang sudah pergi menjauh karena orang tahu itu ada orang berdosa di sana. Saudara yang terkasih, hari ini siapapun saudara dan saya, kita pada dasarnya adalah pendosa. Tapi terlalu sering kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, menghakimi orang lain. Hari ini demikian juga yang terjadi dari ke-10 orang kusta ini. Dalam peristiwa ini saya percaya Alkitab tadi mencatat 1 orang asing. Berarti 9 orang itu adalah orang Yahudi. Artinya orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, yang tahu hukum Taurat. Saudaraku, ketika orang menghadapi masalah, penderitaan, itu tidak ada lagi perbedaan agama atau latar belakang. Ada rasa solidaritas yang mengikat mereka karena penderitaan. Seringkali ketika sama-sama menderita, kita tuh bersama-sama. Tetapi ketika sudah sama-sama diberkati, itu sudah mulai misah. Tidak ingat lagi bahwa dulu pernah makan bersama, mencari uang bersama, hidup susah makan mie bersama. Ketika sudah mulai diberkati, sudah mulai dipulihkan, sudah lupa. Itulah yang hakikatnya manusia. Tapi saya percaya tidak semua. Hari ini kita melihat imanmu menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih, dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mencatat. Bukan perbuatan baik, tapi karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Di hari ini yang pertama, iman itu yang menyelamatkan. Masalah iman yang menyelamatkan itu bagaimana saudara? Kita harus percaya dan meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Ke-10 orang kusta, kalau kita lihat, motivasi awal mereka hanya mencari kesembuhan saudara. Hanya mencari tangan Tuhan. Dan memang benar, mereka disembuhkan. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Tetapi hanya satu yang kembali mengerti, tahu. Jadi iman yang benar itu tahu yang pertama. Iman yang benar, iman yang menyelamatkan selain percaya.
bersandar, menerima karya keselamatan yang kedua, itu harus ada timbal balik, mengerti, berterima kasih, saudara. Kadang ketika kita sudah dipulihkan, diselamatkan, kita diambil dari sampah, dari lumpur dosa. Ketika kehidupan kita dipulihkan, kita ini tidak ngerti berterima kasih. Tahu yang ketika melihat orang lain berdosa, tangan kita langsung menunjuk orang lain. Tanpa kita koreksi diri kita. Mari hari ini siapapun saudara dan saya, kita sama-sama koreksi di hadapan Tuhan. Punyalah iman. Yakinilah bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah keselamatan yang pasti. Yang kedua tadi, kembali untuk tersungkur di depan kaki Tuhan, berterima kasih. Yang kedua tadi berterima kasih, iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, Alkitab mencatat, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Ada sikap penyembahan, ada sikap memuliakan nama Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, dipulihkan, kita lupa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita ambil semua untuk kita lupa memuliakan nama. Kita belajar dari orang asing ini. Lukas 17, kita mencatat, tidak adakah di antara orang asing yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Ini orang seperti kacang lupa kulit. Saya belajar, saudara, mengerti. Manusia, binatang aja ngerti balas budi. Apalagi kita manusia. Saya mengerti, saudara. Saya belajar. Siapapun, saya tahu. Seorang yang tahu belajar, tahu diri, ngerti. Jadi hari ini kita harus tahu diri, mengerti balas budi akan kebaikan. Walaupun kita tidak bisa membalas kebaikan dan karya Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita seperti orang kusta ini. Yang sudah dipulihkan, disembuhkan, dia kembali katakan, terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengangkat aku dari lubang dosa ini. Dari lumpur kehinaan ini. Aku mau hidup memuliakan nama Tuhan. Jadilah apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan. Itulah iman yang progresif. Iman yang bertumbuh. Iman yang punya terobosan di dalam Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Mari saudara, apapun hari ini jadi pergumulan dan masalah, datang sama Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan dan beban kita. Saya harap saudara tetap semangat, tetap jaga diri. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau seperti salah satu orang kusta ini, ya Tuhan, yang tahu berterima kasih. Yang mengerti karya-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami egois mementingkan diri kami. Tapi hari ini kami belajar seperti orang kusta ini, ya Tuhan. Memberikan, mengucap syukur, dan berterima kasih buat kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, ya Bapa, dari anak-anak kecil sampai orang tua. Baik GPPK Karis Palangkaraya, Tangkiling, dan KDP. Tuhan yang melawat dan memberkati mereka. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hormat kami naikkan kepada-Mu, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.